Gubernur Nova Iriansyah adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Wakil rakyat, dia kan mewakili rakyat. Rakyatnya main chip, kan ada wakil rakyat juga ikutan main chip. Oke. Saya Reza Hendra Putra, calon gubernur di kampung saya, mewakili netizen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasukan Kram bertemu kembali hari ini dengan Bang Reza sebagai netizen kita dan ada Bang Syahya May Rizal sebagai rakyat jelata Provinsi Aceh. Oke, Bang Syahya, Bang ya. Bang Syahya, selamat datang di Atap Kreatif Nusantara, Bang. Kemudian kami ada program ini dalam rangka juga memperkenalkan ke orang-orang bahwa ada sebuah lembaga Atap Kreatif tadi yang bergerak di bidang kebudayaan dan industri kreatif, Bang. Ya. Jadi kadang kamu pakai film, kadang cok-cok video, kadang desain-desain spanduk nacit. Juga konten. Iya, bagian konten, terus ada yang basic tari, basic teater, dan macam-macam. Artinya memang bergabung. Komunitas, Bang. Iya, komunitas, lembaga, begitu, Bang. Mantap. Iya, harus didukung mungkin, Bang ya. Dan ini juga baru jalan ya sekitar mungkin sebulanan gitu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bang Reza, hadirnya Bang Syahya bisa saling support sistem, mendukung semua kita menjadi lebih baik lah gitu. Ya. Antar generasi Aceh harus mendukung. Harus mendukung, harus masa masa saling sikut-sikutan gitu kan. Oke, Bang Syahya, berarti Abang sebagai rakyat jelata di Provinsi Aceh. Kayaknya semua kita rakyat jelata lah, Bang. Ada yang hebat di Aceh kayaknya nggak ada yang hebat-hebat kali lah. Gimana menurut Abang? Iya, mungkin kan banyak juga rakyat yang sudah punya jabatan. Aha. Ada yang jadi gubernur, Oke. jadi wakil gubernur, jadi ketua DPRA, Aha. DPRK, anggota dewan dan sebagainya kan. Aha. Ya, kelas sosial mereka kan beda. Sudah naik berarti, sudah tidak rakyat jelata lagi. Sudah tidak rakyat jelata lagi. Walaupun nanti mungkin tidak lama lagi dalam bulan-bulan ke depan ini banyak pejabat di Aceh yang kembali Yang jadi kembali rakyat jelata. menjadi rakyat jelata Iya. begitu. Iya. Oke. Nah, berarti memang Bang Reza, Bang Syahya membranding diri lah, katakanlah gitu, Bang ya. Iya, di Abang- medsos saya biar lebih dekat dengan kawan-kawan, Aha. tidak membangun jarak. Saya bukan sebagai ada yang mengidentifikasikan diri sebagai pengamat, Oke, sebagai pengamat sosial, influencer. Ah, Kan. influencer. Kalau saya rakyat jelata aja. Rakyat jelata aja, berarti biasa Jadi aja, bisa Bang. ketemu di mana aja sama kayak di Biasa Ariana aja Togor berarti. kita udah kayak kenal lama aja, Bang. Oh, oke. Bang, kopinya Bang Reza juga ya. Siap. Oke ya. Siap. Nah, berarti ya berbicara soal kebudayaan tadi, Bang, ada banyak hal yang include dalam itu kan. Iya. Artinya tentang sistem ekonomi, sistem manusia hidup. Budaya itu universal. Universal, luas sekali. Luas sekali. Nah, menurut Abang nih, Bang, ya mungkin kita masuk ke sistem politik mungkin sedikit. Iya. Menurut pandangan Abang sebagai rakyat jelata nih yang melihat dari bawah, gimana, Bang, keadaan politik kita di Aceh? Mungkin yang tua-tuanya, yang muda-mudanya, antusiasmenya, itu bagaimana keadaan politik kita nih, Bang? Iya, Aceh ini termasuk provinsi yang politiknya sangat dinamis. Dinamis, artinya Iya, cepat sekali dia. Sangat dinamis dan sangat progresif. Progresif, ya. Hampir semua lapisan masyarakat itu terlibat dalam pembicaraan politik. Terlibat. Walaupun bukan politisi begitu. Oh, gitu. Ya, kalau kita duduk di warung-warung kopi Aha. di Aceh itu, Iya. mulai dari Gampong, ya, warung di tingkat kecamatan, di kedai kecamatan, Iya, iya. sampai di Banda Aceh ini, hampir tiap hari orang bicara politik. Bicara politik. Apakah itu politik Gampong, Iya. ya, soal pemilihan kesi, Iya. ya kan? Soal dana desa. Dana desa gitu. Banyak juga sekarang kasus-kasus hukum terkait penggunaan dana desa dan Iya, sebagainya. iya. Artinya masyarakat Aceh ini sangat melek dengan Politik. begitu. Nah, tapi memang tingkat penguasaan terhadap isu politik ini kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi itu fenomena sebenarnya itu cukup menarik bagi kita karena itu membuat masyarakat menjadi kritis Iya. dan lebih partisipatif begitu. Ini hal berbeda kalau saya lihat di provinsi-provinsi lain orang
agak pasif ya. Politik itu kayaknya hanya musiman begitu. Musiman begitu saja. Mau pemilu Baru bicara heboh politik, begitu. baru heboh datang siapa caleg atau calon kepala daerah Baru berkampanye, heboh begitu. baru heboh ya kan. Nah, tapi mungkin juga ada pengaruh negatifnya buat Aceh sendiri. Kalau semua orang berpolitik. Iya, di sektor ekonomi misalnya. Ya. Nah, di kita ini karena terlalu banyak menghabiskan waktu di warung kopi, ya kegiatan ekonominya jadi agak menurun, produktivitas mencari rezekinya tuh jadi menurun gitu. Jadi ngomong aja di warung kopi. Banyak ngomong, termasuk saya sendiri gitu. Iya. Jadi saya setiap hari. Ya, memang nongkrong dari warung kopi ke warung kopi. Iya, gitu. kebiasaan kita di Banda Aceh kan Iya. banyak begitu, ya Iya, kan. iya, iya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri di era digital ini kadang-kadang banyak juga, apalagi anak milenial yang sekarang dulu di warung kopi itu bisa menghasilkan. Iya. Berkat pengetahuan mereka menguasai Teknologi digital. Ya. Ya kan sekarang ada ekonomi digital. Iya, ekonomi kreatif ada itu, ekonomi ya. kreatif dan sebagainya ya kan. Tapi kalau kita lihat data-data yang ada memang produktivitas ekonomi kita itu tergolong yang rendah. Rendah. PDRB kita kalau kita bicara bahasa. PDRB apa bang? Produk domestik regional bruto. Iya, apa tadi bang? Produk domestik regional bruto. Oke, Itu oke. kalau kita bahasakan sederhana, itu jumlah perputaran uang di seluruh Aceh. Oke. Kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita. Kecil. Kita terendah di Sumatera. PDRB itu tadi. PDRB itu tadi. Berarti Dan kalau dampaknya PDRB per kapita, pendapatan per kapita per keluarga itu kita terendah di Sumatera. Rendah berarti. Makanya nggak heran kalau kemudian kita jadi statusnya jadi termiskin Sumatera. Oke, Karena ekonomi oke. kita itu kecil ukurannya. Berarti itu gara-gara banyak ngopi tadi kayaknya bang, bukan? Itu mungkin salah satu variabel, Penyebab. Oh, oke, jadi oke, bukan oke. variabel tunggal ya kan. Iya, iya. Ya, banyak juga yang main chip mungkin Oke. sekarang. Bisa kaya kayak chip mungkin ya. Ada satu dua yang kaya tapi banyak yang Banyak yang jadi lossnya, miskin gitu banyak kan. yang lossnya. Udah ditangkap udah bang. Banyak Oke. yang ditangkap juga. Berarti bang, kalau dari kita lihat dari penjelasan bang Syahya tadi bahwa memang kalau orang berpolitik, ngomongin politik, tapi apa istilahnya tidak berpengaruh langsung kali bang ya. Maksudnya komen-komen orang di bawah, rakyat jelata seperti bang Syahya tadi, apakah berpengaruh tuh bang terhadap kebijakan-kebijakan di atas? Apakah Iya, kemudian saya pikir mungkin 1-2 tidak berpengaruh, 1-2-3 kali tidak berpengaruh, tapi kadang-kadang banyak juga yang berpengaruh. Banyak juga yang bisa menyentuh dapur pengambil kebijakan. Yang akhirnya misalnya merubah kebijakan. Ada Ya, contoh spesifik tuh bang, artinya gara-gara orang heboh di bawah nih, kemudian pemerintah Aceh katakanlah begitu, merubah kebijakan yang telah ditetapkan menjadi apa gitu? Ada Terkait saya Contoh bang Syahya nih. apa tuh? saya dulu pernah sebagai rakyat jelata, Betul. ya kan, punya HP apa namanya? Android, Smartphone. smartphone, ya smartphone. kan? Ada aplikasi media sosial di Media situ. sosial di situ. Waktu itu lagi heboh, ada berita, belum heboh. Ya. Ada berita di media katanya sejumlah sapi di apa namanya UPTD Ibisare itu Oke, mati dan kurus, banyak yang kurus gitu kan. Oke. Itu naik satu media online menaikkan berita itu, kemudian jadi pembicaraan netizen, Oke. kan, di medsos. Kemudian dibantah oleh pemerintahnya. Bahwa tidak benar seperti Tidak benar. Foto itu foto lama yang sengaja Oke. itu untuk memfitnah oke. gubernur, memfitnah pemerintah Aceh lah begitu kan. Adrenalin saya tertantang. Ini Naik adrenalin. oke. Jadi gara-gara dibantah sama Dibantah itu, pemerintah. saya ingin membuktikan gitu. Oh nih nggak betul nih gitu ya. Iya, saya datang, saya lagi duduk di warung kopi sama kawan. Kok dibantah? Yang bantah itu orang dekatnya gubernur gitu. Iya, oke. Tertantang juga. Saya bilang sama kawan, yuk kita jalan-jalan. Jalan-jalan, Dari cek Banda lokasi, Aceh observasi ke dulu. Sare langsung. Oke. Sampai di sana memang kita temukan fakta Bahwa bahwa di sana memang banyak sapi kurus. yang mati. Dan saya waktu itu memang apa ya, ini bisa aja saya dituduh nanti merekayasa. Kalau misalnya saya foto, nanti dibilang editan lah, atau kalau saya video biasa, Oh iya, nanti dibilang foto lama. foto lama. Saya putuskan live di situ. Live, abang live, di situ. oke. Abang live. Saya live di situ. Aha. Dan waktu itu banyak banget yang share. Oke, Sampai dari ya. hasil live abang itu. Dan iya, saat live itu aja, Iya. viewernya, online viewernya Online itu, viewer.
itu sampai hampir 10.000. Wow, itulah apa namanya manfaat media Media sosial. sosial. Dan Dan ada kenapa positif. cepat di lab? Ya. Karena kondisi sapi itu memang sangat memprihatinkan. Iya. Saya melihat bahwa fenomena di media sosial itu sesuatu yang sangat memilukan, sesuatu yang menyedihkan, Padahal itu atau sapi-sapi- sesuatu yang sangat lucu itu cepat di-share sama orang ini. Iya, ya. Yang sangat sedih atau sangat lucu itu akan cepat viral. Oke. Atau sangat keras ya. Sangat keras. Orang berantem. Berarti kita nih mau tes yang apa nih Bang? Yang lucu, yang keras, atau yang apa nih kita mau tes nih? Jadi waktu Oke Bang. jadi waktu itu saya live lah di situ, ya kan? Dan saya langsung menyebut nama-nama orang-orang di lingkaran gubernur itu Oke. yang mengatakan bahwa ini adalah berita bohong. Berita bohong. Jadi abang langsung ke TKP, abang live Live, bahwa dan- betul sapi-sapi ini kurus dan apa istilahnya? Berpenyakit lah mungkin Bang Iya, ya. Ha. ada penyakitnya. Dan besoknya meledak itu. Malam itu meledak, beritanya meledak. Besoknya Oke. jadi headline di media beberapa sosial, surat kabar ya begitu. kan? Orang-orang di lingkaran gubernur ini mencoba untuk meng-counter isu itu. Oke. Datang mereka ke sana. Oke. Ada yang ngomong sama sapi. Ada yang wawancara sapi. Ada yang berperan sebagai sapi begitu. Makin viral waktu itu. Ya. Berarti Mereka coba meng-counter. Tidak mau isu itu tersebar luas bukan gitu. soal tersebar luas, tidak mau kemudian merubah kebijakan waktu itu. Oke, Ya kan? oke. Coba makin viral dan Makin viral. makin citra pemerintah Aceh itu makin Makin negatif buruk, gitu. oke, ya. Kan? Pada akhirnya Gubernur Nova Aceh turun sendiri ke lokasi. Turun tangan. Turun tangan, Untuk dia mengecek. lepaskan sapi itu ke padang rumput. Iya. Dan ada treatment lainnya untuk menangani ini. Ini bukti bahwa medsos itu bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengkritik sekaligus memaksa Mengkritik dan penguasa mengubah untuk merubah kebijakan-kebijakan. kebijakannya. Artinya berarti itu berarti bekerja lah gitu Bang. Iya, walaupun mungkin karena sudah terpaksa ya kan. Karena terpaksa. Karena tidak bisa membendung arus opini Harus publik yang opini sangat publik kuat. itu. Jadi memang mau nggak mau ya udah nih kita ubah kebijakan nih karena rakyat di bawah, karena rakyat jelata nih sudah mulai Sudah, mengamuk nih. wah. Daripada nggak ada yang milih lagi nanti ke depan kan? Oh gitu. Kalau hitung-hitungan politik, Oh, karena- politisi kan begitu. Iya. ya kan? Nanti ada dampak terhadap elektabilitas. Elektabilitas. Oke, Bang. Berarti ini juga saya dengar Bang Reja, kita dengar bahwa Bang Syahya juga apa tadi? Masyarakat pengawal Otsus, Bang. Iya, Betul ya? iya, betul. Bagaimana Otsus? Kondisi Otsus kita, aku Minum dulu. maksudnya kalau saya Ya. kurang tahu, Ya. tahun ini berapa dianggarkan, tahun ke depan berapa? Saya dengar juga hampir habis ya dana Otsusnya ya? Otsus itu berat, jadi saya minum dulu. Siap, siap. Oke, masukkan kram-krum, rupanya Otsus berat. Harus tambah energi dulu. Iya. Oke. Jadi Otsus kita itu kalau statusnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ya kan? Oleh pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat. Artinya sekarang usianya sudah dari 2006. Berarti berapa tuh Bang Reja? Dari 2006 2006 sampai sekitar 2022. 18 tahun ya? Berapa? 18 kurang lebih ya. 16. 16 tahun. 16 Kurang tahun. lebih. 16 tahun. 16 tahun ya, kan? ya. Tapi dana Otsusnya diterima oleh Aceh dari 2008, dari 2008. Oh gitu. Jadi sudah- Efektifnya 2008 berarti. Iya, Bang. Berarti 14 14 tahun. tahun. Iya. Dan tahun ini adalah tahun terakhir dapat 2%. Maksudnya gimana tuh? Tahun terakhir dapat, karena di Undang-Undang Pemerintah Aceh pasal 183 disebutkan pemerintah Aceh berhak mendapatkan dana Otsus dengan besaran 15% selama 15 tahun Oke. dan 1% selama 5 tahun. Oh Nah, gitu. tahun ini tahun terakhir Aceh menerima 2% dari 2% dari DAU, dana DAU. alokasi umum nasional. Oke. Angka pengkalian dari situ. Iya, 2%. Nah, mulai tahun depan jadi drop jadi 1%. 1%. Berarti 15 tahun yang lalu itu kita 15% tadi ya? 2% per tahun, 2% dari DAU nasional, Oke. itu angkanya sesuai dengan besaran DAU. Yang untuk pertama kali itu sekitar 3,2 triliun kalau tidak salah saya. Tertinggi kita pernah terima 8,37 triliun. Oke. 2 tahun ini ada pemangkasan gara-gara COVID, Covid. sekitar 7,5 triliun per tahun. Berarti tahun ini 2022 nih Aceh. 7,7 triliun 555 miliar. Wow, hafal sampai Berarti totalnya berapa nih Bang untuk Aceh? Totalnya sudah dengan tahun ini sudah 90 triliun. wow.
Luar biasa. Sebenarnya kalau angkanya itu sangat fantastis. Aha, Ya kan? aha. Penuh ruangan ini, Bang. Ya, penuh. Berarti, nah itu kan berarti kan duet besar lah Bang ya. Besar. Kalau menurut pengawalan Abang nih sebagai masyarakat rakyat jelata yang mengawal, apakah sudah terserap dengan baik? Apakah sudah bermanfaat dengan baik, Bang? Sebagian terserap ya, sebagian terserap. Misalnya untuk sektor pendidikan itu ada kewajiban mengalokasikan 20%. Iya, dari berapa triliun tadi? Dari itu berapa ya? triliun itu ada kewajiban. Nah, persoalannya ketika sampai di stakeholder yang mengelola pendidikan kita, apakah itu digunakan tepat sasaran atau tidak, ini yang kemudian tambah menguap gitu. Karena sebagian tepat, tapi sebagian kan menguap nih. Menguap. Arti menguap Hilang hilang di jalan. ada program-program yang Tidak tidak tepat tepat sasaran. sasaran, ada program-program yang tidak meninggalkan jejak begitu. Jadi hilang aja begitu. Hilang aja begitu, kayak habis es. Habis es Musim ya, hujan ya, gitu ya. ya. Jadi duitnya ada terus tiba-tiba hilang gitu. Cair aja hilang begitu. Ada bekas. Tapi ada juga program-program yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya. Seperti ada program jaminan kesehatan Aceh. Itu jelas dari dana manfaatnya, Bang, khusus ya. ya kan. Terus seluruh rakyat Aceh bisa berobat gratis. Sampai sekarang kemarin sempat mau dihilangkan ya? Sempat, tapi ini sudah Sudah di-okekan lagi. kemarin katanya mulai 1 April dihentikan total. Oke. Ya. Muncul reaksi publik, saya termasuk Rakyat salah jelata, satu yang muncul rakyat jelata bikin nih. demo juga ya, Ya. bikin demo juga. Aha. Akhirnya aspirasi itu ditampung dan di komitmennya sampai akhir tahun ini. Masih ada. Masih ada sampai akhir tahun ini. Oke. Anggarannya akan disediakan Oke. di dalam APBA perubahan nanti. Untuk keberlanjutan ke depan akan dibicarakan lebih lanjut. Berarti belum pasti nih. Berarti Untuk keberlanjutan ke depan belum kita ada nggak kepastian, tapi kita akan follow up dengan mengadvokasi dan mungkin kami juga menjadwalkan audiensi dengan DPR Aceh. DPR Aceh. Karena kalau gubernur kan mau habis. Iya, iya, iya. Berarti ke DPRA nih audiensi. Sebagai wakil kita. Ya, betul, betul. Kan, kita ingatkan mereka jangan sampai di tangan kalian rakyat Aceh Sakit nih. sakit nggak bisa berobat lagi. Nggak bisa gitu. berobat lagi. Dicap seumur hidup nanti Ya, anggota ya, DPR. ya. Nah, yang masapanya nah. Hah? Dan Jika ngubah- ada. Hak kagak Kagak ada. Habis waron DPR. Oh. Mga DPR ada piyona ya ju. Oh, yuk. Takut juga mereka, Bang? Takut 2024 tidak lama lagi. Oke. Kan naik lagi. Berarti Ya. memang maksudnya kenapa dia menuruti permintaan rakyat karena memang ingin duduk lagi gitu. Ada sebagian yang seperti itu. Oke, Ya, ada- memang ada juga yang memang punya integritas. Punya ya integritasnya kan? memang kinerjanya bagus, perhatiannya tercurahkan dengan bagus begitu Mungkin ya. aja juga tahu ada beberapa orang yang bisa kita komunikasi. Ya, bisa. Oke. Ada juga yang nggak mau peduli, ya kan? Nah, itu biasa lah. Fenomena biasa. Ada yang Fenomena sibuk politik. sama chip juga tuh, Bang. Iya. Apa ada Ada yang sibuk sama chip juga. Siapa tuh? Ada juga. rakyat jelata atau perwakilan nih? Wakil rakyat, dia kan Wakil mewakili rakyat. Rakyatnya main chip, kan ada wakil rakyat juga ikutan main chip. Oke. Oke. Kayaknya itu udah jadi budaya kayak nggak, Bang? Itu wallahu Wallahu a'lam, ya. Saya nggak punya aplikasi. Nggak pernah punya. Oke. Jadi jarang Berarti berinteraksi dengan orang. gara-gara rakyat main itu, wakil rakyat Juga wakili. Kan mewakili. Mewakili. iya. Ya kan? Jadi main sih. Nah, ada rakyat yang pengen pergi ke Amerika, Aha. diwakili. Diwakili. Oke. Mereka menangkap Menampung. aspirasi rakyat. Iya, Pengen iya, ke Amerika, mereka wakili. Ya udah, diwakili. Pengen ke India, Ya, pergi. diwakili. Pengen ke Dubai, diwakili. Diwakili. Mereka ke Dubai, Oke. ya. Berarti Ada yang pengen istri 2 juga, Bang. Itu kan karena rakyatnya banyak yang punya istri dua. maksud gua, jadi Diwakili. Diwakili juga ada perwakilan dari orang-orang yang punya istri dua di parlemen, Iya. atau di pemerintah. di pemerintahan. Oke. Abang tidak berniat untuk Sampai sekarang belum. belum ya? Nggak tahu besok. Nggak tahu belumnya belum berani atau belum. Oke. Bang Reja, Ya. sebagai mewakili netizen nih, Eh, jalan tol dipersilahkan. Ya sambil ngopi lah. santai. Sebenarnya mau tanya juga sih, Bang. Masalah apa? Sama-sama sering demo nih kan? Sering demo, sering kritik juga. Pertama, after nih setelah Bang Syakia suka kritik, pernah nggak, Bang, ada ditawari apa? Ataupun mungkin ada yang ngancam nih, Bang? Oh iya Bang. Ataupun demo nih mungkin keinginan Bang Syakia juga, mungkin untuk 2024 Bang Syakia ngewakili kita nih. Mungkin bisa. Kalau ditawarin ada. Ya, Oh berarti Bang setelah Abang demo, setelah Enggak, Abang enggak, bersuara, setelah ditawarkan nih, bukan? ada, tapi baru sinyal
saya cut langsung. Jadi Oke, pembicaraannya nggak berlanjut. Iya, iya. Kita belum sampai masuk ke negosiasinya lah. Jadi baru dikasih sinyal. Itu pas kasus sapi itu yang meledak itu ada perwakilan dari Gubernur Nova itu ada mereka pensus ya, datang jumpain saya bla 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 bla. Diajak ngobrol lah. Diajak begitu, Bang. ngobrol begitu, minta membantu pemerintahnya. Ketika diminta masukan saya kasih aja. Masukannya apa? Misalnya, masukannya? termasuk itu saya keluar dari situ ada yang nelpon, saya kasih masukan positif gitu kan, Iya. untuk sebagai solusi penanggulangan masalah itu. Gitu. Iya. Nah, tapi ketika berbicara ada tawaran tuh, saya langsung cut gitu. Jadi pensus. Misalnya jadi apalah, ada kawan kita yang dulu juga kritis soal anggaran, dikasih SK di BPKS sekarang misalnya. Nah, itu ada namanya siapa? Muzami. Iya. Jadi kita terbuka aja. Iya, oke. Ini yang begitu. Saya nggak ikut. Itu karena apa tuh, Bang? Nah? Karena apa tuh? Karena dulu sering kritik pemerintah soal data anggaran. Oh gitu. Iya. Jadi dikasih tawaran. SK Sekarang sebagai dikasih anggaran, Bang. Oh gitu. dapat gaji, Dapat dapat gaji. SPPD. Apa harus begitu, Bang? Ya tidak harus begitu, tapi kita nggak bisa menghakimi pilihan sikap dari setiap Iya, orang iya. gitu kan. Kita hargai juga. Betul. Jadi itu masing-masing punya ini. Tapi kalau saya tadi yang pertama saya sampaikan kalau sinyal-sinyal menawarkan sesuatu ada, tapi saya begitu sinyal itu langsung saya cut sehingga tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Iya. Kalau ancaman-ancaman saya nggak pernah diancam. Oh itu kalau ancaman nggak pernah, Bang. Tapi ditawarkan. dilapor, diancam lapor polisi sering. Tapi pernah dilapor. Iya. Nah, pernah juga saya dipanggil, diperiksa di Polda itu, dan alhamdulillah kita bisa tunjukkan bukti Oke. apa yang kita sampaikan itu bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik, statusnya dihentikan. Berarti udah berapa kali, Bang, dipanggil ke Yang betul-betul dipanggil satu kali, tapi kalau yang indikasi mau dilampor ada berapa kali, cuman Oke. karena kasusnya tidak masuk delik hukum lah begitu, Oke, tidak oke. dapat pasal untuk mendelik begitu, Jadi gagal ya, gitu. gagal. Ya. Berarti secara mental juga, Bang, udah biasa gitu. Nyo, Bang saya, nyo kamu lepar, udah biasa aja, Bang tuh. Udah biasa, tapi waktu pertama kan goyang juga. Manusiawi kan, Iya, manusiawi betul, ya betul, kan. betul. Nah, waktu paling pertama itu saya mau dilapor, Kasus apa tuh, Bang? Saya bongkar pelanggaran PP 45 oleh istri kedua Gubernur Nova. Dia itu pegawai di kampus ya, dosen. Ada peraturan, ada aturan yang mengatur seorang ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, kebetulan yang bersangkutan Menjadi, ASN, istri kedua dari Gubernur Nova, pejabat publik kita yang seharusnya mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sini, tapi mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan itu membuat saya bongkar itu. Oke, dan Abang bongkar itu? Saya bongkar. Oke. Nah, waktu itu ketika saya bongkar di medsos juga. Iya. Ya, Artinya menggunakan fasilitas yang fasilitas yang terbatas itulah. Oke. Ya. Di medsos itu ya oleh pendukung-pendukungnya gubernur waktu itu nyerang saya gitu. Oke. Nyerang saya bilang saya dituduh menyerang privasi Privasi orang. Ya. Tapi saya meyakini bahwa itu adalah pelanggaran terhadap regulasi. Iya. Ya, mereka mungkin karena kedekatannya, karena ingin mendapatkan tempat atau iya dan sebagainya, ya kan, privilege dari penguasa, kemudian menuduh bahwa itu privasi yang tidak boleh diganggu. Tapi kepada akhirnya terbukti bahwa itu adalah pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan lah ya. Iya, masuk interpelasi DPRA, poinnya dibacakan di dalam sidang paripurna. Kemudian juga ada surat rektor yang meminta kepada Menteri Pendidikan untuk memecat yang bersangkutan. Nah, itu akhirnya terbukti. Ya kan? Berarti sekarang sudah yang surat pemecatan itu udah dipecat, Bang, itu belum? Kayak saya belum dengar, mungkin Nggak tahu. Akhirnya bagaimana belum tahu nih, apakah happy ending atau sad ending? Yang jelas rektor sudah mengirim. Memang mungkin kalau di menteri SK-nya itu lama. Oh, artinya ada proses. Tapi yang bersangkutan saya dengar sudah tidak masuk lagi karena ada juga beredar waktu itu surat pengunduran diri. Oh, begitu. Iya. Jadi sebelum dipecat langsung tarik diri begitu. Sempat beredar suratnya, saya nggak tahu valid apa enggak. Sempat beredar dan diberitakan di media. Oke, nah berarti kalau terkait karena udah masuk ke gubernur yang memang akan habis masa ya, Pak? Berapa ya? Berapa ini tanggal berapa hari? Ini tanggal 8. Ya. 8. Berarti 26 hari 4 jam lagi.
memang pengawal betul nih ya. Artinya memang iya tadi Otsus hafal sampai detil-detil kecilnya, jam-jamnya juga dihafal. Nah, Iya kan bentar lagi jam 12 nih, Iya. tanggal 9. ya kan? Nah, selesainya nanti tanggal nah berarti 5. kinerja Bapak Gubernur kita nih Bang, gimana menurut Abang? Maksudnya ya, Kinerja Pak Gubernur kita, saya nggak usah panjang-panjang lah, kita uraikan panjang-panjang, waktu kita juga durasi udah Betul. juga singkat kan. Iya. Gubernur Nova Iriansyah adalah gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Gubernur paling sering menipu rakyat Aceh. Dan tipuan-tipuannya itu sering dimuat di halaman pertama media mainstream di Aceh. Oke. Saya kasih contoh. Contoh ya, contoh. Pemerintah Aceh kirim 10.000 paket sembako untuk masyarakat Aceh di Malaysia saat pandemi tahun 2020. Oke. Sampai hari ini itu tidak pernah direalisasikan. Kan bohong. Oke. Ya kan? oke. Bagi kita rakyat, ditipu dong. Iya, iya. Terus ada berita juga pemerintah Aceh akan buka penerbangan direct Banda Aceh, apa namanya itu, Andaman? Pulau Kotanya apa Andaman. sih? Di mana Bang Reza? Ah. Oh, terawang dulu nih Bang. Ya pokoknya ke Andaman lah. Iya. Nah, jadi Dan itu sampai nggak ada, nggak nggak ada. ada. Jadi banyak kemudian itu hanya mimpi-mimpi aja, omong kosong. Ada juga berita pemerintah Aceh Rumah dua target investasi 42 triliun dari Uni Uni Emirat Emirat Arab Arab. yang di Nah, Pulau-Pulau Simelu tuh bukan? enggak, itu totalnya 42. totalnya. Yang Simulu kan belakangan yang Pulau Banyak. Iya, ya. Pulau Banyak belakangan. Mhm. 7 triliun, 500 juta US dollar. Nggak ada juga itu? Sampai datang ke sana untuk tiket MOU. Iya. Nah, pihak sana ternyata nggak ada. Kan ditipu lagi kita. Wah. Baru kali-kali kita ditipu. Oke. Ya, ini banyak. Jadi kalau ditanya gimana kinerjanya, ya singkat pada jalan di situ. Berarti Ah. tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja dengan baik. Ya, kalau di yang kesimpulannya yang harus digarisbawahi, Gubernur Nova sungguh tiada berguna. Bagi kita rakyat jelata. Bagi kita rakyat jelata. Bagi orang-orang di sekitarnya banyak gunanya. Oke. Banyak pembahasan, Bang. Oke. Kram krum memang ya, kram krum nih. Berarti artinya sebobrok itu kah Bang? Maksudnya apakah nggak ada, itu kan soal apa ya? Maksudnya itu kan integritas diri lah. Iya, betul. Iya kan? Artinya apakah tidak ada niat baik ataupun memang nggak tahu caranya? Saya melihat memang sering tidak punya goodwill, niat baik itu. Iya, niat baik itu. Selain tidak punya goodwill, karena tidak ada goodwill, ya tidak ada political will. Oke, artinya Yang- tidak ditempuh nih gimana sih supaya ini Kebijakan supaya ini. yang menguntungkan Iya, iya, masyarakat, ya kan? Bayangin aja ketika banjir melanda Aceh Utara, Aceh Timur, itu banjir di sana. Iya. Dia Aceh tak Tengah pergi lagi, kemana gitu, nggak mau berkunjung. Yang datang Menteri Sosial dari Jakarta jauh-jauh datang ke lokasi banjir. Gubernur Gubernurnya nggak mau sendiri. datang. Nah, gimana kita mau bilang kinerjanya bagus begitu? Oke. Ya soal kemiskinan, Itu kacau juga Bang ya. soal penurunan angka kemiskinan. Kalau kita hitung ya 4 tahun Gubernur Nova 2018 melanjutkan Irwandi ya. Iya. Itu anggarannya sekitar 17 triliun. 2019 hampir sekitar 17 triliun, 2020 16, sekian triliun. Oke. 2021 16, sekian triliun, 2022 juga 16 Anam triliun. Dan semua itu Penurunan kemiskinan kita naik. Oke. Apa di apa namanya Di statistik itu. semester kemarin Iya. terakhir itu angka kemiskinan naik 30.000 orang Aceh bertambah. Gimana kinerjanya mau kita bilang baik? Dan selama Pak Nova jadi gubernur itu BPS telah melakukan sebanyak 6 kali. 6 kali ambil data gitu. 6 kali rilis Rilis, data rilis. kemiskinan gitu kan. Dan kita memang Dan selalu 6 Menurun. kali berturut-turut itu termiskin Sumatera. Apa yang bisa kita banggakan Ya, dari seorang Nova begitu? Oke. Apakah memang nggak pandai Bang atau apa? Maksudnya kira-kira menurut Bang penyebabnya apa sih gitu loh? Kalau dibilang nggak pandai, dia seorang teknokrat, Aha. mantan dosen, Oke. pernah anggota DPR RI, ya kan? Pendidikannya juga tinggi, S2. Apalagi ya? Ya mungkin goodwill itu tadi Pak persoalannya Pak. Niat baik, goodwill itu Goodwill itu nggak ada. Nyoba sarap pe. Kepekaan. Zuk nih ya. Hanya zuk nih rasanya. Atau ya gitulah. Artinya memang dan apakah ini kan mau PJ berarti nih Bang? Iya betul. Kalau menurut Abang berarti
mungkin ada dengar-dengar siapa yang akan ataupun harapan abang bujit ke PJ. Kalau harapan saya nggak mau nyebut orang lah ya. Ya, Saya tidak mau terjebak seperti kawan-kawan yang kesannya sudah jadi tim ses calon PJ. PJ, Kalau saya siapa aja boleh, tapi memang mereka harus mampu melakukan problem mapping secepatnya di Aceh. Secepatnya di Aceh, betul. Jadi secepatnya melakukan problem mapping permasalahan inti apa saja yang selama ini tidak diselesaikan oleh Gubernur Nova, Ya. ya, yang menjadi pekerjaan rumah bagi PJ dan DPRA ke depan. Apa masalahnya? Itu harus segera dicari formulasi untuk penyelesaian, penanggulangan dalam waktu cepat. Dan biasa kalau PJ itu bang dia mesti dari Aceh atau bisa dari orang di luar provinsi? Tidak, karena ada regulasinya. Regulasinya mungkin untuk diketahui untuk gubernur itu dia seorang pejabat eselon 1. Ya harus itu syaratnya ya. Syaratnya harus pejabat eselon 1. Bisa di mana saja. Oke. Bisa dia di kementerian bisa. Oke. Tapi juga ada kasus kemarin ada sekda di Banten yang ditunjuk kemudian jadi PJ gubernur. Bisa artinya tidak menutup kemungkinan Tidak begitu menutup ya. kemungkinan di Aceh hanya ada satu orang eselon 1 yaitu sekda begitu. Oh, bisa jadi Selain itu harus dari luar harus begitu. di pusat gitu, pemerintah pusat. Oke. Nah, secara aturan itu. Jadi kita nggak siapa orangnya, nggak menyebut nama siapa orangnya, nggak meng-hire siapa dia, nggak meng-endorse nama tertentu. Iya. Ya, Intinya siapapun mereka, kalau mereka melanjutkan cara-cara Nova Iriansyah, kita rakyat jelata siap melawan. Siap melawan. Secepatnya kita kirim balik ke Jakarta. kirim balik. Kalau emang dari luar kita kirim balik itu. Kita kirim balik. Oke. Kalau misalkan apa istilahnya ya? Kalau orang Aceh sendiri kita punya nggak sih bang yang memang oke? Iya, seperti secara syarat ada beberapa. Ada beberapa. Ya kan, nama-nama yang disebut selama ini ada Pak. Yang pertama di Aceh dulu lah, ada Pak Taqwallah, Sekda, ya kan? Kemudian ada Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri, Pak Saprijal. Beliau di Aceh atau? Di Kemendagri. Di Kemendagri. Orang Aceh tapi? Orang Aceh. Oke. Kemudian ada Sekjen DPR RI, Pak Indra Iskandar. Di Kemenpu juga ada, tapi saya lupa namanya. Satu lagi di BNPB. Di BNPB Deputi ada orang Aceh, satu orang eselon 1. BPNB. Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB ya. Atau Pelestarian Nilai Budaya. Enggak. Nasional Penanggulangan Bencana. Iya, DPT. BNPB berarti ya. BNPB ya. Artinya ada putra-putra Aceh Ada putra Aceh, beberapa orang itu memenuhi syarat untuk ditunjuk. Nah, masalahnya adalah penunjukan PJ ini otoritas presiden. Pusat ya, Bang, otoritas pusat, presiden. Kalaupun kita menginginkan bla bla bla, hanya bisa menyampaikan aspirasi dan aspirasi kita itu nggak punya pengaruh pengaruh hukum lah begitu. Nah, jadi mau diambil. Kalau berarti bang, kalau kemungkinan tadi yang eselon 1 yang kita punya di Aceh berarti kan ada Pak Sekda berarti. Sekda. Kalau memang apa istilahnya itu nantinya terjadi, Pak Sekda itu bagaimana menurut abang? Akan goodwill atau sama aja kayak Nova. Atau ya yang terjadi selama ini Sekda itu kan jadi musuh juga. nggak berpihak kepada rakyat jelata juga berarti? Nggak berpihak kepada rakyat jelata juga? Sekda itu memang tidak menzolimi rakyat jelata langsung tidak, karena bukan ranah dia. Dia hanya pelaksana di bidang penataan birokrasi begitu. Tapi banyak pegawai di lingkungan pemerintah Aceh itu mengeluh katanya. Sekda itu diktator katanya. Kerjaannya juga kita lihat kan, keliling Aceh bagi-bagi SK, ngapain? Berarti kinerjanya juga Dipertanyakan. Nah, kita khawatirkan kalau Sekda ini jadi PJ Gubernur, kemudian melanjutkan ya gaya kepemimpinan Nova Iriansyah, itu makin mencawo. makin mapam kita Aceh. Makin mapam Aceh. Oke. Hana jelas le dia. Jelas. Ya mudah-mudahan kita diberikan presiden, ya kita berdoa pada Allah agar menggerakkan hati presiden mengirim seorang PJ yang memang punya niat baik untuk kemudian membantu rakyat Aceh menyelesaikan berbagai persoalan hingga terpilihnya gubernur definitif di 2024 nanti. 2024 berarti 2 tahun PJ itu bang ya? 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 30 bulan lebih gitu. Artinya kalau memang dari awal sudah bekerja dengan baik, bisalah untuk minimal Iya, 2 tahun, hampir 3 tahun itu banyak kebijakan yang bisa dilakukan
Untuk memperbaiki menjadi keadaan. batu loncatan. Iya. Ya, merubah kondisi Aceh lah begitu. Oke, Ya, oke, kita oke. berharap misalnya angka kemiskinan 1% kalau turun 2,5% lumayan. Lumayan. Karena di masa Nova Iriansyah 0, berapa persen turunnya itu? 0,1, 0,15 turun. Oke. Sangat rendah dengan uang yang banyak. Kalau apa namanya, tadi itu kan PJ, tapi kita berharap yang bagus. Yang Bang. bagus ya. Kalau calon gubernur sudah mulai kelihatan sekarang nih, Bang. Ada yang declare, ada yang sebut-sebut diri, ada yang disebut-sebut, ya kan? Ada yang mau nyebut diri, ada yang disebut gitu. Nah, kalau misalnya yang sering sudah disebut partainya itu Mualim Akan naik kembali. akan diusung kembali Oh, oleh diusung Partai kembali. PA, begitu. Ada Nasir Jamil katanya mau maju juga. Sebagai gubernur Aceh. Sering disebut-sebut di media dan medsos. Iya, sudah mulai lah berarti. Sudah mulai kan? Ada Haji Umar. Haji Umar. Belum declare maju tapi banyak yang mendukung untuk maju. menjadi gubernur. Di kalangan ulama ada Tusuk. Iya. Nah, itu banyak juga yang sebut-sebut, ya kan? Iya. Terus siapa lagi? Kemarin ada polling Pak Aminullah Usman katanya mau jadi gubernur. Oh gitu. Nah, berarti bisa kalau kita cek dari track record sebagai wali kota, gimana? Artinya apakah oke nih untuk menjadi gubernur Aceh atau bagaimana, Bang? Ya, ini antara gubernur Nova Iriansyah dengan wali betul. kota ini apa namanya? Ironi. Ironi. Di bawah gubernur Nova, pemerintah Aceh meninggalkan mega silpa antara 3 sampai 4 triliun per tahun, hampir 4 triliun per tahun. Pak Amin meninggalkan hutang ratusan miliar untuk masyarakat. Jadi dua ini yang berbeda. Oke, berarti di sana tidak sanggup menghabiskan Sekarang anggaran. di sini tidak Di cukup sini uang. meninggalkan. Oh, oke. Ya, Oke, oke. jadi kalau kita berbicara dengan kondisi kota Banda Aceh ya, kalau menurut saya ya tidak layak. Tapi ya wallahu a'lam, Wallahu itu a'lam. hak politik semua warga negara, hak konstitusinya untuk mencalonkan atau dicalonkan. Oke. Nah, jadi kita hargai aja itu. Hargai aja baik. Nah, Nah, jadi Om berarti soal outsource tadi, iya. apakah kita siap nih ketika outsource tidak akan diberikan lagi kepada Aceh? Saya khawatir kita tidak siap ya. Kenapa tidak siap? Seharusnya kita kalau memang menerima keadaan otsus kita berakhir, ya dari sejak beberapa tahun lalu itu sudah menyiapkan roadmap-nya. Roadmap-nya, Sudah ya. menyiapkan exit strategi. Oke, ini bagaimana kita apa yang akan kita lakukan Iya, ketika outsource ada habis? formulasi baru. Betul. Pendapatan kita misalnya PAD kita kalau sekarang 2,5 triliun itu harus kita target sampai 5 triliun. Ya, artinya Kayak harus Sumatera ada Barat. strategi-strategi lah, Bang. Ya, gitu. meningkatkan pendapatan daerah. Kalau itu tidak dilakukan, dari mana kita akan membiayai roda pembangunan ya. Dan itu belum dibicarakan atau mungkin kita Belum yang nggak tahu? dibicarakan. Memang ada ekspektasi pemerintah pusat itu bisa memperpanjang status dana otsus. Bahkan ada yang berharap bisa permanen. Iya. Kalau ditanya saya sendiri, saya pribadi sepakat memang harus permanen. Selama Aceh masih berstatus bawah. sebagai daerah otonomi khusus, selama masa itu pula pemerintah pusat harus memberikan dana otsus untuk menyelenggarakan kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada Aceh. Cuman tadi Bang kalau udah dikasih habisin aja nggak sanggup, gimana tuh? Jadi begini, itu kan kesalahan Pemimpin apa? pemimpin, personal orang-orangnya. Aha. Karena kalau kemudian kita pesahok, Aha. kami ada pesahok, oh kai pabe hewan. Oh, otsus baik nali. Itu juga kacau juga. korban nanti. kan rakyat kecil juga. Iya. Dan AJK nggak ada lagi, Iya. beasiswa anak yatim nggak ada, anggaran pendidikan kemudian berkurang. Dengan Berkurang. anggaran pendidikan yang banyak aja, kualitas pendidikan masih rendah, Apalagi? peringkat kita masih di atas 20-an, apalagi dengan Nggak tidak ada ada dana lagi. Oke. Nah, jadi Berarti memang kita harapkan masih ada dengan pemanfaatan yang lebih maksimal lagi, lebih Bang. terarah, lebih terarah. fokus, dan mungkin ya merubah strategi pemanfaatannya. Ada badan khusus yang mengelola. Ya, tidak selama ini bisa disebar ke SKPA, mereka gunakan suka hati, beli mobil, beli Ganti rumah, ganti gitu-gitu rumah, rehab kantor dan sebagainya kan, dipakai perjalanan dinas, dipakai Naik ke mobil. Amerika, dipakai ke Eropa dan sebagainya. Naik moge. Yang ke Amerika udah pulang, Bang, belum? Udah lama. Udah lama pulang ya? Udah 2 kali pergi, tau nggak? Dia biasa, maksudnya dia harus report nggak sih, Bang? Maksudnya perjalanan kami ke Amerika Itu ini. cuma LPG aja, LPG aja. penggunaan anggarannya itu. Cuma kan Tapi nggak kalau dipublis report tuh. manfaat khusus gitu nggak ada berarti ya? Update podcast lagi ya, Mah? Saya kemarin ke Amerika misalnya, saya lihat ini. Maksudnya memang berbagi pengalaman langsung. Iya, gitu, harusnya memang dia live kan. Bang. Iya kan? Rakyat. Ataupun sedang perjalanan ya live aja kan? Live aja, biar bisa dilihat Iya, sama rakyat. betul. Habis itu memang kayak
Tapi kayaknya sembunyi-sembunyi mainnya. Sembunyi-sembunyi perginya ya. Iya. Habis itu mungkin memang ini artinya kayaknya pemimpin kita nggak ada yang main medsos, iya nggak sih bang? Maksudnya Nggak kalau di juga. luar kan dia kan Ada sih, Nggak Bang. juga, justru Ada. medsos itu digunakan untuk pencitraan. nggak ada ya? Maksudnya, Ada. ada, tapi memang pemanfaatannya Iya, pemanfaatan tidak digunakan untuk berkomunikasi dengan rakyat. dengan rakyat. Kalau di luar mungkin ada beberapa provinsi. Iya, biasa kayak kita- gubernur Jawa Tengah, Aha, itu dia kan interaktif. langsung kan, langsung. Ridwan Kamil sering. Dan saya lihat satu lagi gubernur paling sering berinteraksi itu NTB. NTB. Saya ikuti di medsosnya itu, di Facebooknya itu. Ya. Ada masyarakat ngirim misalnya ada orang sakit di bla bla bla. Iya, Dia iya, langsung iya. telepon Langsung. stafnya sampai ke staf terdekat di situ TKSK. Iya, Mereka iya. tangannya sampai dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Begitu Artinya banyak kasus yang direspon langsung oleh direspon komisi. langsung. Kalau kita nggak ada yang begitu ya? Nggak pernah. Nggak pernah ada ya? Cik gaptek kadang. Justru bukan gaptek, justru udah post di medsos Aha. begitu. Justru nggak direspon juga. Pensus itu ditugaskan untuk meretweet, men-share, Oh, iya. like, subscribe dan sebagainya. Pensus apa bang? Apa Penasehat pensus? khusus. Oh penasehat khusus. khusus. Jadi dia kayak ada tim-tim Ada gitu. tim Ada khusus. tim, ada staf khusus, ada penasehat khusus, Oke. ada tim kerja, Ada istri Ya. khusus lagi bang kan? istri khusus. Oke, Bang. Berarti Abang kalau domisili di wilayah Kota Banda Aceh. Kalau yang sekarang. Kota Banda Aceh ya. Dan Abang kayaknya sangat menikmati ketika jalan malam dengan lampu kerlap-kerlip. Senang gitu hatinya ya? Hah? Atau gimana tuh? Maksudnya kan di tiap jembatan, maksudnya ini Itu Kota Banda indah, Aceh. Bang. Oh, Indah. indah kan gitu kan? Enggak, kalau anak saya kesenang. Senang. Saya tuh yang kecil kan. Dia bilang, ayah tuh lampunya. Oh, indah," cantik, gitu. bagus gitu. Coba Tapi kalau manfaatnya. Tapi kalau kita lihat kebutuhan masyarakat Banda Aceh kan, kalau berbicara estetika kota ya, Oke. kan bukan hanya lampu, Mhm, trotoar juga harus rapi, Ya, apalagi ya. bisa digunakan pejalan kaki. Iya, iya. Taman-tamannya juga harus terurus. Ya. Jadi saya lihat banyak di median jalan itu bunga-bunganya udah kering, Udah layu gitu-gitu ya? Sampah dari daun-daun. Dari daun-daun. Artinya, yang itu nggak diurus. Gitu. Ada jalan berlobang lama baru Lama ditangani. gitu, Bang, ya. Artinya- Jadi banyak persoalan. Dan kalau kita berharap, ini artinya semua eksekutif juga akan berakhir serentak gitu berarti kan? Akan ada juga PJ bertahap begitu ya. bertahap. Misalnya Pak Nova sebagai gubernur berakhir tanggal 5, wali Mhm. kota Banda Aceh Pak Amin tanggal 7, tanggal 10 berakhirnya Bupati Aceh Besar. Bang Raja. Oh gitu. Oh, Pak Raja dari Aceh Besar. Aceh Besar. Aceh Besar. Aceh Besar. Aceh Besar kapan nih bagi wilayah tuh, Bang? Aceh Besar kan saya dengar dari dulu nih, Bang. Aku akan jadi Aceh Raya, Aceh Besar, Aceh Raya gitu kan. Kan saya nggak perlu Aceh, hantro hujan cow, ya Bang. Ya gitu-gitu lah. Pernah dengar Abang tapi isu Pernah, itu? pernah bang. Artinya Itu kan aspirasi ya. Iya. aspirasi ya, artinya Tapi susah kayaknya bang. kan? Susah untuk- untuk melebur tuh susah, Bang. ya? susah. Untuk Itu pecah bukan susah. melebur, berpecah. Berpecah. Pecah. Tapi akan memungkinkan kalau menurut Abang maksudnya ya, Ya bisa aja. mungkin. Ini kan tergantung sangat politis ya. Sangat Mhm. politis. Yang pertama pemerintah Kabupaten Aceh Besar siapa yang memegang tampuk. Mhm, regulasinya mungkin panjang Kalau juga. misalnya bupatinya mendukung, ya itu bisa bisa jalan, diurus lah bisa gitu. diurus di tingkat kabupatennya bisa clear. Mhm. Tinggal lobby provinsi. Kalau provinsinya bisa clear, apakah keran Pemekaran itu pemekaran, dibuka atau tidak oleh pusat? Ya. Tapi mungkin setelah apa namanya apa istilahnya kalau menghentikan pemekaran itu ya. Jadi selama tidak ada pemekaran lah. Ya, 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 ada ya. aturan tidak boleh pemekaran. Nanti ketika keran itu dibuka Ya. bisa aja. Oh, dia kayak ada musim. Ini siapa mau pemekaran ajukan gitu. Kalau lagi sedang tidak Tapi ada. waiting listnya panjang kan begitu. Iya, Tapi ini iya. sedang tidak ada. Sedang tidak ada ya. Presiden Jokowi langsung. Moratorium namanya. Moratorium. Moratorium pemekaran. Oke. Berarti Bang, apa soal rumah duafa kayaknya ada? Sebenarnya gini bang. Ini kan kacamata netizen nih bang. Iya, iya. iya. Lihat dari Facebook abang kadang-kadang kan. Oh iya. Jadi kami ini ngelihat kok Bang Syakya kritiknya cuma Pak Nova aja gitu kan. Apa ada sakit hati mungkin dulu atau apa. Mungkin ini juga netizen bertanya-tanya nih bang. Berarti lihatnya sesekali. Oh. Karena saya hajar juga di PLA tuh. Aha, aha, aha. Rumah dinas ketua DPR sebongkar habis-habisan tuh. Isinya yang pengadaan tahun kemarin. Sampai ketua DPR itu kan Abang bikin apa sida? Abang grebek Enggak, rumah dia. itu ada list anggaran tahun Ya. berjalan sampai harga jamnya 12 juta. Mhm, mhm, Ada nilainya tuh sampai 2 miliar lebih untuk apa namanya fasilitas Fasilitas di rumah ketua DPRA tahun kemarin Ya. sampai kemudian lumayan viral ya. sampai
ya lumayan terganggu juga ketua DPRA bikin konferensi pers mengklarifikasi, membantah bla bla bla. Oh, karena abang ganggu itu. Iya, karena bagi saya ini sesuatu yang nggak wajar harus kita publis. Iya. Bukan hanya di pemerintah Aceh, Iya. di DPRA juga Semua. begitu. Nah. Jadi abang cek nih list. Iya, kita buka. Saya ingin menyampaikan ya harapan saya kepada kawan-kawan, teman-teman, seluruh masyarakat Aceh, terutama dari kalangan anak muda. Iya. Ya, kita harus aware dengan hak-hak kita sebagai rakyat. Sehingga kita bisa mengawal jalannya pemerintah, kita bisa mengawal gubernur kita, bisa mengawal bupati wali kota, juga. bisa mengawal DPRA, DPRK. Oke. Apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan janji mereka, harus sesuai dengan visi misi, harus sesuai dengan RPJM, harus sesuai dengan kalau ada juga musrembang namanya, musyawarah rencana pembangunan dimulai di tingkat kampung, kecamatan sampai provinsi. Kalau kita aware dengan diri, kita bisa ikuti, kita pelajari soal anggarannya, kita akan tahu nanti, ini di mana yang ganjil-ganjil nih. Oke. Jadi kalau kita rame-rame, mereka nggak berani lagi. Nggak berani lagi. Nah, berarti kesadaran untuk aware itu, Bang. Kalau abang sendiri, maksudnya dari mana dasarnya sehingga abang berani kemudian Saya pikir dari mana ini? artinya kan tidak semua orang berani kan gitu, Bang. kalau berani ya kita memang harus Artinya dari memotivasi diri Iya. gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting kita harus rajin membaca. Itu artinya juga harus pengetahuan, belajar. maksudnya Karena- becong sih. Pengetahuan harus di-upgrade terus gitu. Nah, nanti maksudnya udah nyoba, pas Nggak dasar kita bisa, nggak ada nggak bisa begitu. itu sering terjebak, nanti ada pencemaran nama baik Iya. lah, ada fitnah dan sebagainya. Berarti harus pinter juga nih, Bang. Iya, harus. Nggak asal bunyi gitu. Misalnya ya. saya kalau misalnya mau menyerang dalam tanda Iya, petik artinya kita merespon lah. mau mengkritik pemerintah. Iya. Ada regulasi. Saya pelajari ya bisa-bisa. Iya. Kalau saya lagi di luar kopi, saya buka Google, saya pelajari aturannya, baca juga saya tetap cari gitu. datanya. Iya. Saya yakin baru saya posting. Artinya kalau memang kita ini udah cukup syarat Valid, baru Bang. Udah valid, datanya baru gitu. valid dan siap. Dan umumnya yang saya tulis, yang saya bongkar, saya bikin rame itu, tidak pernah saya kemudian dilapor balik, tidak pernah. Karena juga abang punya data-datanya Saya gitu. punya data-datanya. Yang Oke. terakhir kan saya ramaikan 4 pulau itu. 4 pulau. 4 pulau Ya. yang di Aceh Singkil, Aha. yang kemudian statusnya sekarang masuk wilayah Sumatera. Utara. Sekarang gimana tuh, Bang? Artinya Ya sudah udah jadi hak Aceh lagi atau masih punya itu? Masih proses negosiasi katanya. Negosiasi, berarti Iya, belum kemarin, balik. kebetulan kan dirjennya itu yang Mengurusi? yang punya kewenangan untuk mengurusi soal administrasi wilayah itu 4 pulau. Itu orang Aceh. Orang Aceh, Yang disebut-sebut calon PJ. Mhm. Ya saya serang juga itu orang. Kenapa Iya. kok bisa di saat Orang Aceh. orang yang- Aceh menjabat sebagai itu justru kita kehilangan 4 pulau. Kehilangan 4 Kan pulau sangat gitu. sungguh tragis itu. Ada jawabannya, Bang? Nggak ada. Terakhir kan direspon. Oh, direspon. Diturunkan tim. Iya. Ada dari pemerintah Aceh sudah turun katanya kemarin Sudah ke pulau turun. itu. Aha. Nanti kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Yang jelas dengan kita ributkan itu di medsos ada tindak lanjut. Iya. Itu kayak Kalau enggak kan diam-diam aja, gubernur Iya, ngirim iya. surat sembunyi-sembunyi. Gitu. berarti kayak nih, Bang, kayak kasus yang polisi itu, artinya nggak viral, nggak Ditindak. ditindak. Iya, Ya. bisa. Berarti harus viral dulu baru Viral dulu, tindak. baru gitu. Ya, saya pikir ini adalah senjata rakyat jelata, senjata netizen, yang untuk memanfaatkan media sosial gitu, Bang. bukan untuk menyalahkan orang lain, Iya. tapi untuk mendapatkan Mengawasi lah. mendapatkan keadilan. Keadilan, ya betul, kan? betul. Ada sebagainya. Gitu. Oke, Bang, berarti ya inilah podcast Kram, Bang. Terima kasih Iya. sudah berbicara, sudah berbagi perspektif tadi, dan mungkin ya kita berharap semua kita memang harus mampu mengkritisi itu, kan? Artinya Iya, walaupun mungkin kita nggak bisa semua itu, tapi ada segmen-segmen yang bisa kita fokus pelajari, gitu. kita kasih masukan, ya kan? Nah, dan kawan-kawan yang bergelut di komunitas apa namanya tadi? Atap Kreatif Nusantara. Atap Kreatif Nusantara ini bisa berpartisipasi juga, mungkin Iya. dengan mengemas semacam pendidikan, politik atau wawasan. Artinya memang untuk pengembangan diri, untuk Iya. advokasi diri agar kita menjadi lebih baik. Nah, gitu. sehingga kita sebagai rakyat bisa berpartisipasi Betul, untuk betul. Untuk kemajuan. menurunkan Nova, Bang. Kita sudah berusaha menurunkan Nova, kita sudah undang KPK sudah datang, sudah pulang lagi, Nova nggak turun-turun. Kayaknya harus kita tunggu turun sendiri. Oh, oke. Tunggu wate aja berarti, Bang. Oke, Bang, pertanyaan terakhir menurut Abang, seberapa Aceh Abang? Saya sangat Aceh. Sangat Aceh. Ya, darah saya darah yang betul-betul Aceh. Aceh banget. Aceh Artinya asli.
memang darah Aceh lah betul Darah ya. Aceh, orang tua saya dua-duanya orang Aceh, ya kan. Tapi nggak tahu kalau nenek moyang itu tuh. dari benua mana itu nggak tahu. Silsilahnya sudah jauh sekali. Sudah jauh sekali. Baik, Bang, satu pertanyaan terakhir seperti biasa kalau orang hadir ke sini, ada kan orang-orang yang berpendapat bahwa Aceh asik atau Aceh nggak asik. Maksudnya ada orang yang berpendapat Aceh ini oke dan Aceh tidak oke. Kalau Abang sendiri melihat Aceh ini asik atau nggak asik, Bang? Saya melihat dari perspektif dua-duanya. Boleh, gitu. boleh. Ada aspek asiknya di mana? Iya. Asiknya kan Banda Aceh ini santai, nggak macet kotanya, ya kan? Kita bisa nongkrong di warung kopi dalam sehari bisa berapa pindah-pindah warung kopi. Ya kan bagi orang-orang malas seperti saya ini asik. Asik. Ya. Artinya tidak ada hidup apa istilahnya cepat-cepatan Santai, gitu. Nah, kalau di Jakarta kan orang habis umur di jalan. Iya, betul. Keluar jam 6, habis sampai kantor jam 8, pulang nanti malam. Tidur sebentar, besok pagi keluar lagi. Robot Jadi lah Bang jadinya. Ya, habis umur lebih banyak umurnya dihabiskan di jalan. Itu asiknya berarti, Di situ Bang? asiknya Aceh Asiknya gitu. Aceh, santai. Ya, kita pergi kemana-mana, alamnya indah, Selalu gitu. pantainya cantik, gunungnya bagus, sungai-sungainya mengalir air yang jernih. Jernih kan. gitu. Pulau-pulaunya juga indah. Itu Asik gitu. itu asik itu untuk dinikmati. Kalau harus asiknya, bangga kita dan harus kita bangga. harus ikut berpartisipasi memperkenalkan Aceh Kepada orang luar. kepada dunia luar. Semoga mereka juga mau datang ke sini. Mhm. Semakin banyak orang luar datang ke sini, ekonomi kita semakin Maju. bergerak lebih kencang lagi Ya. dan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Dan Jadi tidak miskin lagi lah nanti ya. ya otomatis ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Aceh. Ya. Oke. Itu Nggak aja, asik, Bang? nggak asiknya ya mungkin ya kita terlalu lambat kemajuan yang kita capai. Karena terlalu santai Seperti- tadi mungkin Bang. Nggak? Bukan hanya soal lain, sebenarnya soal kebijakan-kebijakan di pemerintahan kita, Memang lalai, uangnya ya? lebih banyak, Iya. ya kan? Tapi kebijakan kita untuk mengakselerasi pembangunan, mengakselerasi kemajuan itu sangat lambat Lambat sekali. dibandingkan dengan Provinsi provinsi-provinsi yang lain. yang anggarannya kecil, Aha. tapi kemajuannya cepat. Nah ini tidak asik. Tidak gitu. asik. Ya kan, saya punya kawan-kawan dari luar daerah katanya Banda Aceh 5 tahun saya kesini begini kok masih begini-begini aja. Wah. Gitu, kan? Berarti Mereka itu- datang ke Kalimantan, Iya. datang ke Pontianak. Iya. Cepat banget perkembangannya, Wah, katanya begitu. Katanya begitu. Balikpapan dan sebagainya. Aceh kok begini-begini aja, nggak banyak Oke. berubah. Artinya kita berharap nanti orang-orang Aceh, rakyat jelatanya itu mau Iya. berpartisipasi, kemudian Iya. pemimpinnya juga oke-oke, punya apa istilahnya, punya visi misi yang memang jauh. Pemimpin yang visioner. Visioner. Karena kita sudah lama tidak memiliki pemimpin tuh kayaknya Bang. Iya, betul. Pemimpin hanya menyelesaikan program dan program. Target-target nggak jangka tahu. pendek. Oke, target jangka pendek. Kepentingan kelompok dan sebagainya. Oke, Bang, terima kasih banyak sekali lagi Bang Syahya dan Bang Reza. Siap. Baik, itulah dia pasukan Kram Krum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.